Jadi realita kehidupan kita tuh bagaikan pantulan di cermin gitu. Jadi walaupun realitasnya misalnya di globalnya itu lagi susah, lagi seret, lagi segala macem, tapi kalau daleman diri kitanya itu terus bersyukur, berterima kasih, bahagia, bersyukur, berterima kasih, bahagia, sadar nafas syukur, sending love, sending love, sending love, itu realita kehidupannya nggak ngikutin cerita global tadi, Mas. Soalnya itu pernah terjadi, Mas, dalam kehidupan aku. Waktu Iya, iya. corona awal-awal corona, semua income orang-orang itu pada nukik, Mas, terjun semua. Pemasukan turun, semuanya turun. Tapi itu berbeda dengan orang lain. Aku kenyataannya malah 10 kali lipat incomeku berubah tanjakan malah. Jadi di corona waktu itu, dari sepanjang tahun perjalanan aku, justru incomeku naik pada saat corona. Gitu. Karena aku nggak melihat itu sebagai sebuah bencana gitu, sebagai sebuah ketakutan, kebingungan, aku nggak ngelihat kayak gitu di momen corona itu. Aku melihat bahwa keadaan apapun di luar sana itu bentuk cinta dari manifestasinya keberadaan Allah. Jadi ketika gambaran daleman kita isinya penuh syukur, pikiran kita isinya segala sesuatu merupakan cerminan dari cinta tanpa batas, outside-nya akan jadi berbeda dengan kebanyakan orang. Gitu loh, Mas Hendra. Jadi kuncinya adalah mau realitas seperti apapun di luar sana, yang paling penting bagaimana kita memberikan makna terhadap apa yang terjadi di luar. Gitu. Itu diterangkan bahwa sejatinya kamu itu adalah percikan ruhnya yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan. Teman-teman fokus saja di titik yang tanpa batas dan berkelimpahan itu. Di titik itu kita bersyukur, berterima kasih, bersyukur, berterima kasih. Mau realitas kebanyakan dunia seperti apa, negara kita kayak apa, itu nggak akan ngaruh, Mas. Kitanya tetap akan mencerminkan sesuai daleman kita. Faktor yang menyebabkan cepat lambatnya sebuah realita itu apa? Bagasi emosi dalam diri kita, Mas Hendra. Layer-layer endapan emosi. Semakin kita rajin, jadi satu hal yang paling penting sebenarnya untuk merubah nasib, itu adalah sering-sering menerima semua sajian semesta, terima dia apa adanya, lalu izinkan sebuah peristiwa itu nggak kita pegangin, sedihnya kita pegangin, marahnya kita pegangin, izinkan untuk dirasakan penuh sama kita, dan izinkan kita lepas semua itu ke dalam pusaran samudra energi tanpa batas, cinta tanpa batas, lepasin itu. Sesering mungkin kita melepas, sesering mungkin kita sadar bahwa kita bukan emosi itu, kita adalah percikan ruhnya yang tanpa batas, kita adalah ruang kesadaran. Semakin sering kita menyadari bahwa kita adalah energi tanpa batas, kita bukan emosi, kita bukan pikiran, dan kita juga bukan ego. Sesering itu yang kita lakukan, otomatis semua kendala dan masalah itu akan terselesaikan dengan sendirinya. Artinya apa? Kuncinya adalah di menyadari dan menerima sepenuhnya kenyataan kehidupan kita seperti apa, dan sadari bahwa kamu bukan kesulitan itu, kamu bukan emosi itu, kamu adalah ruang kesadaran. Nah, ketika menyadari itu dan yang kita rasakan dan kita refleksikan hanya terima kasih, bersyukur, bahagia, happy, berikutnya ada satu lagi indikatornya nih, Mas, untuk mempercepat semua proses dan menuju kebaikan, kelimpahan, dan realisasi manifest, yaitu tabungan semesta kita juga harus cukup gitu. Jadi indikatornya itu sering-sering menerima dan melepas emosi. Yang kedua adalah stay di rasa berlimpah dan rasa bersyukur yang besar. Yang ketiga, tabungan semesta harus cukup. Tiga ini kamu penuhi, saldonya bakal gendut pokoknya, Mas. Oke. Semua harus dimulai dari perubahan isi data di dalam diri dia, mindset-nya, Mas. Karena rumusannya tuh sangat, Mas Hendra, untuk perubahan apapun. Mau kamu berangkat dari minus, mau kamu temennya cuma satu, mau kamu nggak dipercaya, mau apapun nih ceritanya, kondisi sejelek-jeleknya kondisi lah, si kondisi sejelek-jeleknya kondisi, artinya
sama, dengan dalemannya juga jelek berarti. Bener nggak, Mas? Iya, Karena iya, iya. rumusannya itu cuma ini ada cermin, Mas Hendra. Ini ada cermin, ini ada kita. Ya, ini ada kita, ini ada cermin, ini ada kita nih. Ini kita yang warna kuning nih, ini cermin. Iya, iya, iya. Di realita kehidupan itu adalah pantulan dari cermin ini, pantulan ya. Kalau di dalam tubuh kita ini ada kemarahan, kebencian, terus merasa diri nggak pantas, anggaplah titik-titik hitam di sini nih, di tubuh kita ini berisi bagasi emosi. Kira-kira si titik-titik hitam kalau kita ngaca keluarin pantulannya orang dengan titik-titik hitam juga nggak sih? Sama kan? Bener nggak? Iya, 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 betul. Realitasnya ini. Even temennya Mm-mm. cuma satu. Nah, mulainya dari mana? Mulainya dari sadar nafas syukur. Pertama, berterima kasih aja dulu lo hidup. Ibaratnya gitu. Makasih dulu aja deh dikasih napas. Makasih dulu aja deh start pertama dari gue masih dikasih kesempatan hidup. Itu dulu pertama. Itu satu-satunya cara yang paling simpel. Nggak pakai duit, nggak pakai modal. Cuma stop dulu sebentar dalam hening, sadari nafas. Berterima kasih dulu. Karena di Quran dibilang, ketika kamu berterima kasih, maka akan aku tambahkan. Rumusannya kayak gitu, Mas. Berarti kan kalau kita berterima kasih sekali, ditambahin, makin gede kan lama-lama tuh. Bener nggak? Setelah berterima kasih, sadar nafas syukur dulu. Pahami di dalamnya sini masih banyak bagasi emosi. Kalau misalnya Mas Hendra ngaca, rambut Mas Hendra berantakan, Mas Hendra mau elapin kacanya atau Mas Hendra mau nyisir? Pasti Jelas. Mas Hendra mau nyisir dong, harus nyisir dong, biar pantulannya juga jadi rapi. Iya, iya. Nah, step kedua setelah bersyukur, yaitu lepasin emosi-emosinya dengan cara apa? Terima kenyataannya bahwa hidup lo kayak gitu. Terima aja dulu. Temen lo sedikit, lo dibenci, lo nggak dipercaya, lo pernah punya dosa, lo pernah bermasalah, pernah melakukan sesuatu yang jelek, terima aja dulu itu. Terima, sadari penuh, sampai si rasa penyesalan, ketakutan, kekhawatirannya itu masuk ke dalam hati. Karena core inti dari kesedihan, core inti dari ketakutan, core inti dari rasa bersalah yang sangat gitu ya, kesedihan, ketakutan, kebingungan, kekhawatiran, inti core-nya itu cinta, Mas, sebetulnya. Jadi ada pesan di balik sedih dan lain-lain. Ketika itu udah dirasakan penuh, data ini udah bersih, berikutnya quantum jamming, apa yang kamu mau? Aku mau dapat pekerjaan. Just make a video in your mind aja, buat video dalam pikiran, masa depan apa yang kamu mau. Itu sebenarnya sebulan ngerjain itu juga beres, Mas. Berdasarkan teman-teman gitu, kayak kisahnya Bu Ira kan posisi minus ya. Iya, Rumah iya. mau disita kan, terus anak-anak belum pada mapan pekerjaan, situasi didatengin debt collector yang nggak berhenti-berhenti, sampai pada akhirnya kepikir untuk bunuh diri kan. Itu kan posisi minus, Mas. Yang dilakukan apa sama Ibu Ita? Yang tadi itu. Sadar nafas syukur, lalu menerima dan melepas, quantum jam. Ketika itu dilakukan, lalu semesta akan berkonspirasi, Mas. Merubah realitanya. Oke, oke, oke. Kayak gitu cara kerjanya. Iya, iya, Jadi iya. mau berangkat dari minus sekalipun, materi ini akan sangat bisa untuk dipraktekkan. Iya. Langsung ada panduan, lakukan sadar nafas syukur, lakukan melepas dan menerima, lakukan sending love, lakukan quantum jam, lakukan tabungan semesta. 5 doang, Mas. Jalanin aja itu kacamata kuda, abaikan realita deh. Sebulan deh, kalau yang kisahnya Bu Ira itu 2 minggu dia langsung project masuk sebanyak 4, yang tadinya nggak kepikir. Iya, iya. Lalu anak-anaknya kerja 4 orang itu lalu kerja itu semua dengan menyenangkan gitu. Coba aja kacamata kuda dulu, jalanin semua tools yang dikirimin sama tim di dalam daily rutin. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, selama 30 hari. Lakukan itu. Tapi ada satu kunci yang unik, Mas Hendra. Hmm, hmm. Kita kan dalam hidup ini terkoneksi sama banyak orang ya. Kayak misalnya ada ayah kita pernah ada luka batin apa gitu kan, misalnya pernah dipukul atau apalah, dikerasin, lalu sama ibu kita, lalu ada uak, bibi, mertua, atau sama teman-teman, mantan pacar gitu misal, atau sama sesuatu yang lain, kita kan berinteraksi sama banyak orang ya. Nah, ada satu fenomena yang lucu, Mas Hendra.
temen private Zoom aku, itu rezekinya mampet, nggak kebuka-kebuka. Ternyata karena apa coba? Karena banyak sekali orang-orang yang berhubungan sama dia yang dia benci orang itu. Aku benci ibuku, aku benci mertuaku, aku kesel sama ini. Jadi ada rentetan cerita yang belum selesai yang menggambarkan dia belum berdamai sama diri sendiri. Lalu waktu itu aku kasih tugas. Tugasnya adalah buat list. Ini buat teman-teman boleh dicoba ya. Buat list nama siapa aja orang-orang yang membuat kamu marah, kecewa, bingung, resah, takut. Bikin listnya.